Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resa Agustin dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba Bandung. Nah, hari ini kita akan membedah sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun sering kita abaikan, dampak dari apa yang kita pakai. Kampanye yang saya angkat berjudul Sustainable Fashion, pilih kualitas bukan kuantitas. Inti dari kampanye ini bukan melarang kalian belanja, tetapi mengajak kita semua untuk berpindah dari fast fashion yang inklusif menuju slow fashion yang terencana. Kita akan fokus pada pesan utama bahwa memiliki sedikit barang berkualitas jauh lebih bernilai daripada memiliki banyak barang yang cepat rusak. Nah, kenapa kampanye ini dibuat sih? Nah, untuk tujuan komunikasi kita adalah mendekonstruksi persepsi audiens mengenai harga. Kita ingin mengubah pola pikir bahwa baju murah itu menguntungkan, padahal secara jangka panjang justru merugikan dompet dan lingkungan. Sasaran audiens tentunya ada untuk pembahasan ini, yaitu kaum muda, khususnya Gen Z dan milenial. Mengapa mereka? Karena kelompok ini adalah konsumen terbesar e-commerce, sangat terpengaruh oleh tren media sosial. Namun secara psikologis mereka juga kelompok yang paling memiliki empati tinggi terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke sisi akademisnya. Strategi ini didasarkan pada dua teori psikologi komunikasi. Yang pertama, Elaboration Likelihood Model atau ELM. Kita menyasar central root, artinya kita tidak hanya jualan visual cantik, tapi memberikan data logis seperti perhitungan cost per word. Audiens diajak berpikir sehingga perubahan perilaku mereka bersifat permanen, bukan sekadar ikut-ikutan tren atau FOMO. Dan yang kedua, teori disonansi kognitif. Kita mencoba menciptakan sedikit ketidaknyamanan di pikiran audiens saat mereka tahu bahwa baju murah yang mereka beli menyumbang polusi. Terjadi pertentangan antara perilaku belanja dan nilai moral mereka sebagai orang yang peduli lingkungan. Untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu, mereka akan cenderung mengubah perilaku belanja mereka menjadi lebih berkelanjutan. Mungkin kalian bertanya, kenapa pilih pesan ini dan kenapa lewat media sosial? Alasan psikologisnya jelas, audiens muda kita menghabiskan 6-8 jam sehari di dunia digital. Mereka mengalami fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Apa sih dampaknya yang diharapkan? Yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, sikap. Audiens mulai skeptis terhadap brand fast fashion yang tidak transparan. Dan yang kedua, persepsi. Baju lama atau thrifting tidak lagi dianggap kuno, melainkan dianggap sebagai pilihan sadar yang estetis. Dan yang ketiga, emosi. Timbul rasa eco-guilt yang sehat yang memicu tanggung jawab, diikuti rasa bangga saat berhasil berinvestasi pada barang berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat, intensi perilaku. Harapan akhirnya adalah penurunan frekuensi belanja impulsif sebesar minimal 30% pada tahun pertama kampanye. Apa yang ingin kita capai? Untuk melakukan shifting nilai dari nilai kesenangan sesaat, belanja murah menjadi nilai investasi jangka panjang. Inti kampanye ini adalah mengedukasi masyarakat bahwa setiap helai pakaian yang kita beli harus memiliki masa depan, bukan berakhir di tempat sampah setelah 2 kali cuci. Kita mengusung satu pesan kuat, yaitu pilih kualitas bukan kuantitas dalam berpakaian. Apa hasil yang kita incar di dalam kepala audiens? Sikap yang pertama, berubah dari konsumsi menjadi selektif. Dan yang kedua, ada persepsi baju mahal atau awet bukan lagi dianggap pemborosan, tapi dianggap sebagai langkah finansial yang cerdas. Dan yang ketiga, emosi, menghilangkan guilt atau rasa bersalah saat berbelanja dan menggantinya dengan rasa bangga akan kontribusi pada bumi. Dan yang keempat, intensi perilaku, munculnya kebiasaan mengecek label komposisi bahan sebelum membayar di kasir. Pesannya yaitu pilih kualitas, dipilih untuk mengubah FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Kita memberikan validasi psikologi bahwa enggak ikut tren itu keren. Dan punya barang sedikit tapi berkualitas itu adalah simbol status sosial yang lebih tinggi dan cerdas.
Media sosial dipilih karena kita ingin melakukan intervensi langsung di tempat di mana dorongan belanja itu muncul pertama kali. Tentu setiap strategi punya dua sisi. Kelebihannya, kampanye ini sangat shareable atau mudah dibagikan karena mengikuti estetika modern dan memberikan solusi finansial nyata bagi audiens. Keterbatasannya yaitu ada tantangan psikologis berupa status outside. Banyak orang masih merasa malu jika memakai baju yang sama berulang kali di media sosial. Inilah yang harus terus kita lawan dengan konsistensi konten. Nah, untuk kesimpulannya, tentu strategi ini punya dua sisi. Kelebihannya, kampanye ini sangat kuat dalam membangun loyalitas komunitas dan brand image yang beretika. Namun, keterbatasannya adalah faktor ekonomi. Kita harus mengakui bahwa bagi sebagian orang, membeli barang berkualitas dengan harga tinggi di awal adalah hambatan finansial yang nyata. Sebagai penutup, sustainable fashion bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Mari kita mulai dari lemari kita sendiri, pilih kualitas bukan kuantitas. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kampanye saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.